Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian kuantitatif. Mari kita lihat definisi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah menguji coba sebuah teori atau objek dengan menguji hubungan antara variabel. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena sosial. Adapun karakteristik penelitian kuantitatif ini, yang pertama yaitu pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif ini yaitu bagaimana pola berpikir secara umum ke khusus. Tujuannya adalah untuk mengeneralisasi hasil penelitian. Yang kedua yaitu pengujian hipotesis. Ketika kita akan meneliti, kita mempunyai hipotesis atau praduga. Nah, praduga itulah, anggapan awal itulah yang akan kita uji. Apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Berikutnya adalah metode statistik dalam analisa data. Ketika kita menganalisa data pada bab 4 nantinya, kita menggunakan metode statistik dan hasilnya nanti adalah berupa angka-angka. Analisa data setelah data dikumpulkan. Ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, peneliti bisa menganalisa data setelah semua data dikumpulkan. Sementara itu pada penelitian kualitatif tidak harus semua data dikumpulkan, bisa data sedang berjalan. Itu beda yang membedakannya dengan penelitian kualitatif. Peneliti bersifat terpisah dari subjek yang diteliti. Jadi peneliti memposisikannya sebagai sesuatu yang terpisah dari subjek yang diteliti. Misalnya ketika kita meneliti metode pembelajaran, subjeknya adalah guru dan mahasiswa. Peneliti hanya sebagai pengamat saja waktu itu. Adanya hubungan antara sejumlah variabel. Misalnya variabel bebas dan terikat. Nah, ini akan lebih banyak kita bahas nantinya bagaimana hubungan antar variabel ini pada materi variabel. Ada pertanyaan spesifik sebagaimana rumusan masalah. Nah, pertanyaan spesifik ini yang akan menjadi landasan kita untuk meneliti sehingganya pertanyaan tersebut terjawab ketika kita memperoleh data. Adapun jenis penelitian kuantitatif secara umum itu ada 3, penelitian deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Nah, penelitian deskriptif ini untuk mengetahui nilai variabel independen, baik satu variabel ataupun lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Jadi kita fokus pada satu variabel saja. Sementara itu penelitian asosiatif itu adalah untuk melihat hubungan, untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Ini ada pada metode korelasi. Sementara itu penelitian komparatif itu untuk mengetahui perbandingan antar variabel dengan menggunakan sampel lebih dari satu atau dalam kurun waktu yang berbeda. Ini ada pada metode penelitian eksperimen dan kausal komparatif. Nah, untuk menentukan variabel itu kita perlu menentukan topik ya. Nah, kita pelajari dulu apa itu konsep topik. Topik adalah subjek yang akan diteliti. Misalnya topik yang akan kita teliti yaitu tentang teaching strategy, assessment, atau English learning. Nah, topik inilah akan menjadi ide utama dalam mengembangkan ide yang ingin dibahas dan selidiki. Jadi di mana interest kita, kita tetapkan, kita pilih
apa topik yang akan kita teliti. Adapun cara memilih topik ini, yang pertama yaitu tuliskan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan topik yang ingin diteliti. Ada yang membuat kita penasaran tentang topik tersebut. Selanjutnya, apakah topik tersebut merupakan bagian dari topik yang ada di lingkungan institusi pendidikan? Nah, apalagi ini sebagai calon guru, kita memastikan topik tersebut ada di lingkungan institusi pendidikan. Selanjutnya, topik menarik bagi si peneliti. Pastikan peneliti betul-betul interest dengan topik tersebut. Karena apa yang kita tidak tertarik itu akan mempengaruhi terhadap kerja kita nantinya dalam meneliti. Topik harus bisa diteliti. Researchable ya. Pastikan memang betul-betul bisa diteliti. Dan selanjutnya, apakah tersedia sumbernya tentang topik yang dipilih. Peneliti juga memastikan sumber, tentu itu dengan cara searching sumber-sumber yang terkait. Atau penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya, apa tujuan mengkaji topik atau pertanyaan penelitian tersebut? Nah, ini juga menjadi pertimbangan nantinya dalam memilih topik. Nah, topik ini perlu juga dipersempit supaya penelitian kita fokus. Nah, bagaimana cara mempersempit topik? Kita buat pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya misalnya apa yang ingin saya teliti? Apa mata kuliah yang menarik minat saya? Apa topik yang benar-benar saya sukai? Nah, jika belum juga terjawab, teruskan pertanyaan sampai Anda bisa menemukan jawabannya. Misalnya, pada subjek umumnya kita tertarik tentang theory of teaching. Kita identifikasi dulu, kita baca pada sumber, ternyata theory of teaching itu ada beberapa. Ada traditional theory, cognitive theory, communicative theory, dan cooperative theory. Lalu batasi topik tersebut. Pilih saja salah satunya, misalnya fokus pada cooperative theory. Nah, cooperative theory ini masih agak luas. Kita persempit lagi. Misalnya pada cooperative learning and students achievement. Nah, ini sebenarnya juga bisa dipersempit lagi. Cooperative learning itu bisa dengan menggunakan think, pair, share strategy. Nah, ini adalah sebuah strategi yang dilakukan secara bersama atau berkolaborasi. Dan student achievement juga, karena ini jurusan kita bahasa, kita fokus pada satu skill, misalnya pada reading comprehension. Nah, artinya topik kita adalah think, pair, share strategy and students reading comprehensions. Think, pair, share strategy sebagai variabel pertama dan students reading comprehension pada variabel kedua. Kira-kira seperti itu cara mempersempit topik. Sekarang mari kita melihat bagaimana cara rumusan masalah. Tadi kita sudah membahas tiga jenis penelitian. Nah, ini beberapa contoh merumuskan masalahnya sampai untuk pembuatan judulnya. Misalnya pada deskriptif, penelitian deskriptif dengan metode survei misalnya. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Ya, pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Rumusannya, seberapa baik reading habit mahasiswa di STKIP PGRI Sumatera Barat. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, judulnya bisa jadi nantinya Reading Habit of Students at STKIP PGRI Sumatera Barat. Inilah nantinya kita cari datanya, kita ukur seberapa baik sih reading habit mahasiswa di STKIP. Nah, ini kita lakukan survei. Lalu penelitian asosiatif.
dengan metode korelasi. Ini untuk menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalahnya, adakah hubungan antara reading habit dan reading comprehensions? Nah, nanti bisa kita jadikan menjadi sebuah judul, yaitu The Correlation of Students' Reading Habit and Students' Reading Comprehensions. Di mana gitu ya, at STK PGRI Sumatera Barat misalnya. Lalu jenis penelitian komparatif, misalnya pada metode eksperimen. Ini untuk membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua ya. Bisa 1, 2 atau lebih ya. Nah, dengan sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Nah, ini rumusan masalahnya adalah adakah perbedaan reading comprehension siswa yang diajarkan dengan metode think pair share dengan yang tidak menggunakan metode think pair share. Lalu judulnya bisa The Effect of Think Per Share Method to Students Reading Comprehensions. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.